Ya, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SHM Makes. Jadi saya ingin menyampaikan tentang perkembangan baru mengenai permohonan ya. Permohonan pilot yang telah kita masukkan dengan perkara nomor 24 yang saat ini sedang diproses di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Nah, jadi kami memang mohon dukungan ya. Jadi seperti saya tegaskan, kalau ada klien-klien yang setuju dan sependapat dengan saya, silahkan untuk mendukung dulu. Jadi saya tidak akan, sekali lagi saya tegaskan di sini, saya tidak akan menarik biaya apapun juga ya untuk dukungan Bapak dan Ibu. Jadi kalau setuju memberikan kuasa, kemudian memberikan dukungan untuk terkabulnya permohonan pilot ini, maka tidak ada biaya ya, tidak ada biaya yang saya minta. Ya, jadi kalau toh ada biaya, itu baru akan nanti kita bahas, kita bicarakan setelah permohonan pilot dikabulkan. Ya, jadi pada saat mengajukan permohonan pilot ini tidak ada biaya ya. Jadi banyak kekhawatiran dari nasabah, jangan-jangan nanti kalau gagal uang hilang gitu. Nggak ada ya. Jadi kita tidak memungut bayaran sekali lagi dalam mengajukan dukungan ini. Nah, banyak juga yang tanya, kok Pak Benny permohonan pilot kan cuma 2 atau 3 orang yang dimasukkan, kenapa dari kami enggak? Karena kami tidak mau keduluan, yang diduga juga nanti bisa saja dilakukan oleh debitur. Ya, jadi pilot itu kalau dilakukan oleh debitur ya, dia set misalnya nih ya, dengan diduga dia set dengan kurator yang kebetulan tidak berintegritas ya, diduga kuat tidak berintegritas dan jadi berpihak pada debitur, maka kalau dilakukan pilot itu bisa-bisa kita nggak dapat apa-apa, karena di situ biasanya si kurator akan jadi malah melindungi aset daripada si debitur dan menyatakan bahwa ini semua sudah sesuai prosedur, jadi tinggal kursi meja misalnya diduga kuat yang akan bisa kita bagikan. Nah, itu yang bahaya. Makanya kalau sekarang saya berusaha dulu kemudian baru mengajukan permohonan pilot, udah keduluan kita repot. Makanya lebih baik kita mendului. Nah, kalau mendului artinya kita yang merekomendasikan pengurus dan kuratornya ya. Jadi kalau dalam permohonan pilot berarti kita merekomendasikan kurator, kita menunjuk yang mana mohon persetujuan kepada pengadilan. Nah, mudah-mudahan kurator ini bila disetujui oleh pengadilan yang kita usulkan, kurator ini akan bertindak independen profesional ya. Dia mungkin tidak akan melindungi seperti itu. Dia bisa aja melakukan audit. Ya, dipanggil audit dari akuntan publik misalnya ya, dicek, disuratin seluruh BPN, disuratin seluruh bank ya, di mana aset-asetnya disimpan. Nah, disitulah kurator berperan ya. Nah, banyak yang tanya, loh Pak, kalau perusahaannya tinggal kursi meja, nanti kita dibagiin kursi meja. Nggak begitu. Kurator akan cek kalau ada aliran dana masuk kepada pribadinya, misalnya diduga masuk ke Pak Agung. Wah, ada nih, kurator bisa melakukan gugatan lain-lain dan pengadilan wajib memutus dalam 60 hari apakah itu masuk budel pilot atau enggak. Nah, kalau dikabulkan ya dalam 60 hari masuk ya. Jadi beda dengan upaya hukum yang lain. Kalau pidana harus lidik, sidik ya, kemudian penetapan tersangka, PN, PT, MAPK. Nah, di sini kita tahu Pak Agung sudah dengan kawan-kawan itu sudah dinyatakan bersalah, ada TPPU-nya, penggelapan. Artinya ada dugaan memang dana-dana dari perusahaan ini mengalir kepada pribadi, sehingga menurut saya memang bisa ditarik ya dengan gugatan lain-lain supaya harta-harta pribadinya itu, kalau yang diduga sebetulnya ada milik perusahaan, itu bisa dikabulkan untuk menjadi budel pilot ya di perusahaan yang kita ajukan permohonan pilot ini. Tapi memang perlu upaya hukum, tapi upaya hukum di kepilitan singkat ya, tidak seperti di pidana umum yang makan waktu lidik, sidik, kejaksa baru PN, PT, MAPK, atau perdata juga PN, PT, MAPK. Dan keistimewaan di kepilitan adalah dia sifatnya serta-merta ya. Kalau di perdata kita gugat itu baru inkrah misalnya sampai Mahkamah Agung atau PK, itu baru bisa dieksekusi ya. Jadi lama. Tapi kalau di kurator 60 hari diputus, itu udah kurator bisa bekerja. Putusannya sifatnya serta-merta. Ya, tidak harus nunggu. Walaupun dia kasasi pun udah bisa langsung bekerja kuratornya. Ya, kasasi pun itu dibatasi waktunya, harus diputus dalam 60 hari. Ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan, perbedaan antara upaya hukum biasa dengan upaya hukum melalui pengadilan niaga. Ya.
Nah ini yang saya mau sampaikan. Nah kemudian kurator bisa ngapain aja sih? Nah kurator ngecek, loh kok ada aset yang dari Riau ini disita asetnya ya di Riau untuk negara. Loh ini kan budal pilot. Kurator bisa melakukan ya melakukan gugatan ya, melakukan gugatan karena ini budal pilot, melakukan gugatan lain-lain untuk diminta apa yang disita jaksa itu masuk kembali dinyatakan sebagai budal pilot untuk bisa dibagikan kepada para nasabah. Nah itu keuntungan-keuntungan melalui pilot. Jadi pilot itu bukan nggak dapat apa-apa ya. Pilot itu tergantung kuratornya itu profesional, punya independen dan memiliki integritas atau enggak. Kalau kuratornya diduga ditunjuk oleh debitur ya dia melindungi, dia bilang malahan ya memang asetnya cuma segini di perusahaan. Jadi kalian cuma dapat sekian, kursi meja dibagikan dan cuma bisa beli sendal jepit mungkin kan begitu. Tapi kalau kurator profesional loh bilang aset perusahaan tinggal segini, tunggu dulu saya audit dulu loh, kok ada aliran dana ke pribadi, nggak bisa begini, saya gugat ini gugatan lain tarik itu mudah-mudahan dalam 60 hari bisa dikabulkan, kemudian jadi aset budal pilot yang bisa dibagikan. Nah itulah bedanya proses kepilotan ya yang dilakukan oleh kurator profesional dan independen dengan kurator yang diduga diset oleh debitur. Nah ini kenapa saya mendahului ya, saya sudah bertindak, sudah melakukan permohonan pilot ini, saya mohon dukungan, mudah-mudahan berhasil ya dengan perkara nomor 24 ini perdata sus ya kepilotan ya tahun 2023. Nah di sini juga saya mau sampaikan lagi. Jadi permohonan pilot itu cukup dilakukan 2 orang ya, salah satu dengan tagihan salah satunya jatuh tempo ya. Nah itu saya mau sampaikan, kita lakukan permohonan pilot saat ini terhadap Tiara Wahana dan terhadap Pak Agung Salim sendiri ya. Dan kita ada hubungan hukumnya, kita dapat kebetulan suatu strategi sehingga ini akhirnya kita bisa melakukan ini ya, permohonan pilot ini. Ini yang saya mau tegaskan dan yang mau saya jelaskan, dan untuk itu hati-hati kepada teman-teman yang setuju dengan pendapat hukum saya, jangan mau menandatangani sembarangan form-form apapun juga yang diduga kuat merupakan jebakan Batman, yang mana form-form atau tawaran-tawaran itu malah membuat kita diduga kuat jadi tidak dapat lagi melakukan upaya hukum ya. Ya karena ada dugaan jebakan Batman yang luar biasa yang akan dilancarkan oleh pihak sana. Jadi ini yang saya mau sampaikan ya. Jadi itulah yang saya mau jelaskan ya bedanya ya. Jadi dan kemudian kurator kemudian lihat nih, loh aset-aset ini ternyata ada yang dalam bentuk hotel, ini sebenarnya milik budal pilot juga. Jadi kurator itu boleh ya melakukan untuk going concern. Jadi hotelnya dijalankan oleh kurator, penghasilannya kalau memang itu masuk daripada perusahaan-perusahaan itu dan memang hak daripada perusahaan yang pilot itu, tentu hasilnya bisa mohon penetapan dari hakim pengawas juga untuk kemudian nanti dari hasilnya itu bisa dibagikan mulai dilakukan pembayaran sesuai proporsional, sesuai undang-undang ya, sesuai tagihan. Jadi kurator itu bisa juga melakukan untuk menjalankan usaha-usahanya dengan going concern. Nah setelah nanti dilihat harganya bagus, baru aset itu dijual, hasilnya pun bisa dibagikan. Jadi ada hasil yang bisa dijual, langsung bisa dijual, kemudian bisa dilakukan langsung pembagian. Jadi tidak harus tunggu seluruh aset dijual, dilelang baru dibagikan, enggak ya. Bisa bertahap ya, ada penghasilan dari aset-aset itu sendiri, misalnya penghasilan hotel bisa dibagikan. Kemudian ada aset yang laku nih, Pak Agung misalnya ada rumah, ada atau Tiara atau Wahana atau ada ruko, ada apa, ada yang laku nih. Itu uangnya bisa langsung kemudian diumumkan dengan permohonan kepada hakim pengawas ya, dibuat lagi juga nanti penetapannya ya, bahwa kemudian nanti ada pembagiannya nanti bisa disampaikan kemudian kepada para kreditur ya. Jadi ini yang saya mau jelaskan ya. Jadi kalau di sini ada kreditur separatis, konkuren ya, preferen kreditur yang memang diutamakan oleh undang-undang, misalnya pajak ya, itu didahulukan sama gaji karyawan. Tapi kalau separatis itu hanya sebatas nilai limit. Jadi kalau aset itu ada di bank, nilainya 100M, bank itu pasang HT cuma 50M, berarti 50M aja yang bank boleh ambil. Yang 50M lagi itu hak kurator yang bisa dibagikan juga kepada para nasabah konkuren ya. Kalau yang tidak terikat dengan hak tanggungan dan sebagainya, itu bisa langsung dibagikan. Jadi ini yang saya mau jelaskan, mengapa
proses kepailitan ini menjadi satu-satunya harapan ya. Karena kalau kita tunggu dengan proses pidana yang begitu panjang, kemudian nanti ada perintah dibagikan kepada seluruh korban misalnya oleh jaksa sendiri diduga kuat tidak berpengalaman di dalam membagikan hal ini. Contohnya first travel, sampai sekarang dikembalikan kepada korban, kita nggak dengar gimana pembagiannya dan sebagainya. Karena mekanisme cara pembagiannya itu jangan bisa-bisa juga nanti terjadi keributan antara nasabah ingin dibagikan paling dulu dan sebagainya gitu ya. Karena mungkin perintahnya cara bagikannya gimana, apa bayaran kecil dulu, apa proporsional atau bagaimana, kan itu harus jelas. Tapi kalau di kurator kan undang-undangnya udah jelas ya, memang kurator udah biasa melakukan pembagian ya. Makanya kalau saran saya memang biarlah kalau untuk hukumannya ya dihukum seberat-beratnya itu lewat jalur pidana supaya pelaku jera, tapi untuk pembagian aset-aset dan sebagainya paling tepat melalui prosedur kepailitan, karena prosedur kepailitan ini adalah prosedur yang menurut saya paling singkat dan paling cepat untuk arah pemberian atau pembagian aset-aset yang ada ataupun apapun juga ya, dari baik perusahaan-perusahaan itu maupun pribadi yang saat ini saya lakukan bagi para kreditur ya. Jadi penyelesaian yang solusi yang menurut saya paling tepat dan paling cepat. Itu alasan-alasan yang mau saya kemukakan, karena prosesnya sangat singkat ya, dan sifatnya serta-merta, tidak seperti upaya hukum lain yang sifatnya harus tunggu inkrah ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya. Pada akhirnya saya mohon maaf seandainya ada kata-kata yang saya apabila ada yang kurang berkenan ya, dan baik segala tindakan maupun perbuatan saya, tapi mudah-mudahan YouTube ini bisa menjadi satu pencerahan bagi Bapak dan Ibu untuk mempertimbangkan ya. Kemudian untuk kurator juga jangan khawatir ya. Kurator itu juga saya juga sampaikan di sini ya, kurator itu tidak berhak minta fee kepada kreditur ya. Dia diatur oleh Permenkumham itu kepada mintanya melalui debitur ya. Jadi yang membayar itu dari aset-aset dari budal pilot itu sendiri ya, yang mana nilainya pun tidak besar seperti yang dibayangkan ya. Itu sifatnya sifatnya juga dari kurator itu fee-nya sesuai undang-undang dan bisa ditetapkan oleh hakim pengawas ya. Jadi dari hakim pengawas nanti direkomendasikan kepada hakim pemutus ya, bisa seperti itu juga ya. Ya demikian dari saya, terima kasih.